apa yang sama dengan Allah di dalam diri kita adalah rohnya. Waktu Allah mengembuskan nafasnya, nefes saya, jadilah makhluk hidup, yaitu Adam dan Hawa. Dan iblis bilang, wow, aku akan coba manusia ini. Karena ada yang sama dengan diri Allah di dalam manusia ini. Dan ternyata manusia itu jatuh. Dan waktu Tuhan datang ke dunia, dia berpikir, wah sama nih, saya akan uji juga ini orang. Karena pada awal penciptaan, saya mampu menjatuhkan Adam dan Hawa. Berarti ini pun pasti jatuh. Salam Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Lembaga Alkitab memberi tema pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan ia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai di sana pembacaan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pagi hari ini saya kasih tema ujian ataukah cobaan. Sekilas kalau kita melihat pembacaan kita pagi hari ini, sungguh mengagetkan karena bagaimana mungkin Roh membawa Yesus ke dalam pencobaan. Karena Roh inilah yang membawa Yesus ke padang gurun. Karena ada ayat Alkitab lain yang berkata bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun dalam Yakobus 1 ayat 13. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Tapi di cerita ini Roh sendiri yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Nah, untuk memahami hal ini, saya mungkin perlu mengingatkan Bapak Ibu pernah dulu jelaskan tentang kata pencobaan dan ujian. Kata pencobaan dan ujian memang dalam versi Indonesia dan versi bahasa Inggris ada perbedaan. Apa itu ujian, apa itu cobaan. Tapi dalam bahasa asli, pairesu, itu tidak ada perbedaan. Tidak ada sama sekali perbedaan. Waktu Adam mengambil buah terlarang di Taman Eden, bahasa Septuagintanya sama memakai kata peiraiso. Begitu juga dengan penulisan di kitab ini, kata yang dipakai adalah peiraiso. Dia tidak membedakan mana ujian, mana cobaan. Tidak. Hanya bahasa Yunani mengajak kita untuk melihat konteksnya. Siapa yang melakukan itu? Kalau dari iblis, berarti melemahkan, itu cobaan. Kalau dari Tuhan, berarti itu ujian. Masalahnya di cerita ini, sepertinya
Allah ada bagiannya di situ. Karena tersirat dari ayat pertama bahwa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Tapi di sana dia dicobai oleh iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa sih yang kita bisa ambil dari cerita pencobaan di padang gurun? Sebelumnya, sebelum masuk pada pemahaman inti dari apa yang kita bisa ambil, pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa manusia dicoba cuma pada 3 area ini? Kebutuhan hidup manusia, keangkuhan hidup manusia, dan harta. Dia cuma berputar-putar di area ini. Nggak ada yang lain. Kalau kita melihat cerita ini, kita juga bisa kasih judul strategi iblis. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Saya hanya untuk mengingatkan bahwa manusia cuma jatuh di 3 area ini. Dan strategi iblis sudah dikasih tahu di firman Tuhan. Kalau anak sekolah bilang, kuncinya sudah dikasih tahu. Cuma masalahnya, kenapa kita bisa jatuh? Kenapa kita bisa jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh? Padahal Alkitab sudah memberikan kunci dari masalah yang kita hadapi. Saya akan jelaskan itu nanti, tapi kita renungkan dulu tentang apa yang kita mau petik dari perenungan kita pagi hari ini. Ujian atau cobaan. Apa yang kita mau petik dari cerita ini? Di ayat 3 dan 4, di situ iblis menyuruh Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Dari sini kita bisa melihat bahwa poin yang pertama yang ingin iblis goda kepada manusia adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan jasmani. Semua yang berhubungan dengan jasmani, iblis bisa pakai. Materi, iblis bisa pakai untuk menggoda kita. Dia bisa pakai untuk menggoda kita. Jadi poin yang pertama yang kita bisa ambil di sini adalah jangan pernah menggantungkan hidup kita pada pemberian Tuhan yang bersifat sementara, yang bersifat materi. Jangan pernah. Karena semua itu akan berlalu. Iblis selalu menggoda kita di bagian itu. Apalagi kalau masalah makan. Orang kalau perutnya sudah tidak bisa terisi, orang lalu bilang, kampung tengahnya udah nggak bisa terisi. Dia bisa lakukan apa aja. Padahal itu cobaan paling bawah. Dan iblis gunakan itu. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu, jangan pernah menggantungkan hidup kita pada pemberian Tuhan yang bersifat sementara. Semua yang berkebutuhan. Jangan pernah. Orang kaya yang bodoh, dia pikir kekayaan itu bisa menyelamatkan dia. Tapi dia salah. Jadi poin yang pertama, jangan pernah menggantungkan hidup kita pada pemberian Tuhan yang bersifat sementara. Yang kedua, ayat 7 dan 5. Iblis berusaha mencobai Yesus dengan menjatuhkan dirinya di atas hubungan bait Allah. Iblis menawarkan yang namanya membuat demonstrasi mujizat yang spektakuler. Karena dia tahu ini anak Allah. Jatuhkan dirimu ke bawah. Jatuhkan dirimu ke bawah. Tapi Yesus menolak. Poin yang kedua ini, apa yang kita bisa petik dari pencobaan yang kedua. Jangan pernah memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan waktu kita. Karena iblis paksa Yesus untuk melakukan sesuatu hal yang demonstrasi mujizat yang luar biasa, tapi Tuhan tidak mau. Bukankah kita juga berharap bahwa Tuhan menjawab doa kita, pergumulan kita dengan hal-hal yang spektakuler, dengan waktu kita. Tuhan kayaknya jadinya seperti ini. Kalau boleh Tuhan buat jadi seperti ini. Ini kan kemauan saya Tuhan. Kalau kita berpikir seperti itu, berusaha memaksa Tuhan melakukan sesuatu spektakuler, bukan waktunya. Kita tahu banyak seperti iblis yang berusaha untuk meminta kepada Yesus, coba buat mujizat, jatuhkan dirimu ke bawah. Poin yang kedua, jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan waktu kita untuk melakukan sesuatu. Jangan pernah.
Kan Tuhan akan bergerak sesuai waktu. Bukankah kita sering mendengar ayat Alkitab yang berkata bahwa kalau Tuhan yang buat, pasti indah pada waktu. Poin yang ketiga, apa yang kita bisa petik dari cerita ini? Ayat 8 sampai 11, di situ dikatakan, iblis menawarkan kekayaan kepada Yesus, tapi dengan satu syarat, kamu harus menyembah saya. Di cerita ini kita bisa ambil, iblis menawarkan kekayaan, tapi iblis mau menggeser kedudukan Yesus. Karena dia tahu ini Allah, seakan-akan dia mau bilang begini, boleh dong posisinya, kasih ke saya, kamu jadi pengikut. Tuhan juga menolak. Poin yang ketiga adalah, jangan pernah menggeser Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Iblis berusaha menggeser hal itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat cerita ini, iblis, saya mau bilang, pintar sekaligus bodoh. Pintarnya di mana? Dia pernah melakukan pencobaan ini ke Adam dan Hawa. Kenapa? Karena waktu Adam dan Hawa diciptakan, Allah pun menghembuskan nafasnya. Apa yang sama dengan Allah di dalam diri kita adalah rohnya. Waktu Allah menghembuskan nafasnya, nafas saya, jadilah makhluk hidup, yaitu Adam dan Hawa. Dan iblis bilang, wow, aku akan coba manusia ini. Karena ada yang sama dengan diri Allah di dalam manusia ini. Dan ternyata manusia itu jatuh. Dan waktu Tuhan datang ke dunia, dia berpikir, wah sama nih, saya akan uji juga ini orang. Karena pada awal penciptaan, saya mampu menjatuhkan Adam dan Hawa. Berarti ini pun pasti jatuh. Kita pun pelajari bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Iblis berpikir dia pasti tergoda dengan 3 godaan ini. Karena pencobaan di Taman Eden itu persis sama. Keinginan mata, keangkuhan hidup, mau menggantikan posisi Allah. Sama persis. Cuma iblis tidak tahu siapa yang dia goda. Dia berpikir dia mampu menjatuhkan Yesus seperti dia menjatuhkan Adam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ketiga poin ini kita sudah bisa nangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan pernah menggantungkan hidup kita kepada pemberian Tuhan yang bersifat sementara. Jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan yang terakhir, jangan pernah menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Saya jawab dulu pertanyaan kita yang awal. Kenapa kita sering jatuh? Padahal Tuhan sudah memberikan 3 kunci. Bahwa iblis cuma menggoda kita pada 3 area ini. Dan orang percaya tahu strategi ini. Tapi kenapa kita jatuh? Yang pertama, kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Tapi dari satu sisi, kita masih memakai tubuh daging. Martin Luther mengatakan, simpul ius est peccator. Kita sudah dibenarkan, tapi pada saat yang sama, kita adalah orang pendosa. Martin Luther pernah berkata, simpul ius est peccator. Kita memang sudah dibenarkan. Masalahnya, menurut Martin Luther, kita masih memakai tubuh daging. Yang kedua, kenapa kita masih jatuh? Karena ego kita yang kuat. Karena dosa. Dari kata ego inilah kita berusaha untuk mau menyaingi siapapun. Siapapun. Lewat harta, kita ingin banyak harta. Kalau belum punya ini, kita mau melakukannya karena ego manusia. 2 inilah yang membuat kita sering jatuh. Kalau begitu bagaimana caranya? Selain ketiga poin tadi, tidak ada lain. Hidup ini harus diisi oleh firman. Mengikis sinful itu pelan-pelan. Tidak ada lain. Firman itu harus masuk ke dalam kehidupan kita.
Saya baru mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Herman dulu tentang the power of mind. Ternyata the power of mind punya dua hal yang akan terjadi. Kalau kita kuat dengan firman, maka kita akan kuat. Tapi kalau kita lebih kuat pada kejahatan, maka kekuatan pikiran itu akan menuju ke situ. Akan menuju ke sana. Kalau kita kuat dengan firman, kita menaruhnya dalam alam sana, maka kita akan kuat. Tapi kalau kita lemah, maka kekuatan pikiran itu akan menarik kita ke sana. Saya tutup dengan hal ini. Kadang kita sering mempersalahkan, oh ini karena iblis. Karena iblis. Enggak selalu, Bapak. Kalau kita lihat ujian ini. Iblis hanya menaruh sistem di dalam dunia ini. Kalau saya bisa simpulkan begini, 70% yang membuat kita jatuh adalah kita sendiri. Sisanya memang dia. Kenapa? Seperti yang saya kutip lagi pelajaran Pak Herman berapa tahun yang lalu. The power of mind. Iblis sudah menyuntikkannya itu ke dalam pikiran kita yang namanya mindset. Pertama dia suntik di mana? Ke sistem dunia. Dia taruh itu dulu di sistem dunia dan dia mempengaruhi pikiran kita. Jadi waktu kita jatuh, jangan lagi kita bilang, oh ini karena iblis. Terus iblis bilang, enak aja, gua lagi yang disalahin. Lu yang buat, karena itu memang sudah ditaruh di dalam sistem dunia. Saya kasih contoh sederhana, supaya Ibu tahu. Kenapa saya bilang 70% yang membuat kita jatuh itu kita sendiri. Iblis sudah taruh dalam sistem dunia, dan dia setnya di dalam pikiran kita. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kita keluar, cepat-cepat ke kantor, lupa bawa helm. Sampai di tengah jalan, ditilang sama polisi. Apa yang kita lakukan? Kita langsung rogok kantong kita, ambil uang. Kasih sama polisi. Supaya cepat-cepat. Waktu kasih, kita nggak ada rasa beban. Karena kita juga mau cepat-cepat ke kantor. Kita nggak ada rasa beban. Nggak ada rasa beban sama sekali. Kita akan berpikir daripada motor diangkut, mendingan kasih 50.000. Saya cerita ini bukan berarti karena polisi sekarang lagi heboh-hebohnya tentang kepolisian. Bukan. Tapi maksudnya saya sedang menceritakan sistem dunia yang dibentuk oleh iblis. Kita kasih 50.000, kita juga nggak rasa beban. Dan waktu dia mengatakan silakan Pak, oke kita jalan sampai lagi ke kantor. Saudara tahu apa yang saudara buat? Kita buat dia berdosa dan kita pun berdosa. Dan sistem itu berjalan. Satu waktu kita ingin meluruskan sistem itu, sudah terlambat. Dia sudah mendarah daging di dalam kehidupan setiap orang. Kalau nggak kasih, giliran kita waktu itu nggak punya uang, kita marah. Kok seperti ini? Jangan begitu dong. Siapa yang buat lebih dulu? Kita. Karena sistemnya sudah ditanam oleh iblis ke sistem dunia. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah salahkan iblis. Bukan berarti saya membela iblis, tidak. Cuma dua hal yang membuat manusia jatuh. Kita sudah dibenarkan tapi kita punya tubuh daging. Yang kedua ego. Gimana caranya? Tidak ada lain. Isi hidup ini dengan firman. Mengikis semuanya itu. Sehingga ujian kita tadi, kita akan menjadi orang yang tidak mengandalkan materi, tidak memaksa Tuhan menolong kita dengan cara dan waktu kita. Dan pasti kita akan menjadikan Yesus sebagai orang atau pribadi yang nomor satu dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi hidup ini dengan firman. Mengikis simple dosa di dalam kita secara perlahan dan perlahan. Nah, kalau tidak, kita cuma menjadi manusia yang tidak ada kemanusiaannya. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengisi hidup ini dengan firman, kita cuma menjadi manusia yang tidak ada kemanusiaan. Saya tutup dengan sebuah ungkapan oleh seorang filsuf. Satu kali, dia bawa obor di tengah pasar. Dan dia berteriak, saya mencari manusia. Saya mencari manusia. Terus orang-orang di pasar bilang, loh,
Bukankah yang engkau lihat ini manusia? Dia bilang, ya memang. Tapi yang saya lihat sekarang adalah manusia yang cuma dibungkus daging, yang sudah kehilangan kepri manusiaannya, yang ada kepri binatangannya. Jadi si filsuf ini berusaha untuk mencari adakah orang yang baik saat itu. Sama dengan kita saat ini. Kalau kita ingin mengikis itu, isi hidup kita banyak-banyak dengan firman, maka yang keluar adalah kemanusiaan kita. Karena kalau tidak, kita akan jatuh seperti pola yang pertama ke dalam dosa. Dan tak ubahnya kita akan memiliki yang namanya pri kebinatangan. Kita akan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita kuat di dalam Tuhan. Ingat, orang Manado bilang, ingat, jangan lupa. Iblis cuma menggoda di 3 hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Kikis simple dosa itu perlahan-lahan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.